Di sisi tenggara Kabupaten Bantul, tersembunyi sebuah kawasan perbukitan yang tenang dan hijau. Dlingo, nama yang sederhana namun menyimpan kekayaan alam dan budaya kerajinan bambu yang ada secara turun-temurun. Disinilah bambu bukan sekedar rumpun tanaman yang tidak terpakai, namun bambu di sini dapat menjadi sumber kehidupan, inspirasi, dan karya yang indah. Sejak dulu, bambu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warga Dlingo. Mulai dari alat rumah tangga, bangunan, hingga karya seni. Tapi hari ini, bambu diolah menjadi lebih dari itu. Produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi dan beraneka ragam bentuk dan fungsinya. Sentra kerajinan bambu Dlingo mulai tumbuh dari kebutuhan lokal. Berawal dari kebiasaan membuat alat sederhana seperti tampah, besek, dan pagar, warga mulai mengembangkan desain baru yang lebih modern dan diminati pasar. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Sentra Anyaman Bambu Dlingo. Di sini terdapat bambu-bambu yang subur yang nantinya akan disulap oleh warga sini menjadi kreativitas karya yang luar biasa. Dan tentunya kalian penasaran seperti apa hasil produksinya dan bagaimana prosesnya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go! Berbagai inovasi dan ide-ide kreatif telah dilakukan. Dengan dukungan pelatihan, kerja komunitas, dan semangat kolektif, kini Dlingo dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kerajinan bambu terbaik yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki, para perempuan, remaja, bahkan lansia turut ambil bagian dalam proses produksi, menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya sampai juga dan sudah terdengar mesin produksi. Nah, saat ini saya sedang berada di Sentra Anyaman Bambu Dlingo yang sudah ada sejak puluhan tahun. Tentunya tempat ini tidak hanya tempat produksi tetapi juga menjadi lokasi tujuan wisatawan karena ada banyak produk yang menjadi daya tarik tersendiri. Lalu bagaimana produk-produk ini dibuat dan juga bagaimana bisa bertahan hingga saat ini? Langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go! Dari produk-produk yang ada perlu kemampuan khusus untuk dimilikinya karena tak hanya keterampilan tetapi juga ketelitian dan kesabaran yang terus harus diolah. Melihat kerajinan bambu yang menarik ini, ternyata ada proses panjang selama memproduksinya yang setiap hari dilakukan oleh para pengrajin di Sentra Anyaman Bambu Dlingo. Sebelum menjadi barang-barang kerajinan bambu yang berkualitas, proses produksi dimulai dengan pemilihan bahan baku yang terbaik, pohon bambu dengan usia siap panen untuk memudahkan proses produksi. Setelah dilakukan pemotongan, bambu dibersihkan, kemudian diirat tipis atau sesuai kebutuhan, kemudian dilakukan pembuatan kerangka. Setelah itu, dianyam sesuai pola dan kemudian dilakukan proses perakitan. Proses paling penting adalah proses finishing, dengan teknik pengasapan, dengan tujuan menghilangkan serat dan memperhalus hasil kerajinan.
Setelah itu baru dilakukan proses pengemasan dan pengiriman. Waktu puluhan tahun telah terlewati. Berbagai masa telah dialami oleh sentra kerajinan bambu Delingo. Mengiringi perjalanan panjang dalam perannya menjadi penghasil bambu dari Kabupaten Bantul. Sebagai sentra yang telah merasakan perubahan zaman, tentunya banyak pengalaman dan jatuh bangun yang dirasakan oleh pengrajin. Berdirinya sentra di Dusun Karangasem, Desa Mudok, Kelurahan Awak, Kecamatan Delingo itu di sini berdirinya kerajinan bambu itu sejak nenek moyang dulu, turun temurun. Kalau dulu cuman ada 3 item, 3 bentuk. Setelah itu termasuk saya generasi penerusnya itu ada beberapa motif baru yang kita kembangkan. Contohnya ada tudung saji, tempat tisu, ada rantang, ada dimsum, itu termasuk motif-motif baru. Saya generasi ketiga mulai dari tahun 2000. Khususnya di Karangasem itu 95% pengrajin bambu. Contohnya yang selain Karangasem itu kan, kalau Karangasem kan sentra juga termasuk desa wisata kalau nggak salah. Nah, itu ada yang di Tanil ada, tapi kalau di sana belum sentra, yang sentranya khusus di Karangasem. Untuk masalah pemasaran itu yang lokal, itu di Jogja termasuk Beringharjo, ada yang di Surabaya, Bali, Jakarta, Semarang, dan Malang. Itu yang lokal. Terus yang ekspor itu termasuk yang Malaysia sama Dubai dan Turki. Gini, masing-masing negara itu beda-beda keinginan. Mungkin kalau di Turki nggak senang warna-warna, tapi kalau di Malaysia itu senang yang warna diasap. Kalau yang di Dubai itu warna-warna yang ngejreng-ngejreng itu. Dengan begitu banyak pengalaman dan telah memiliki pasar yang begitu luas, tak membuat para pengrajin berhenti berinovasi. Bahkan, semakin banyaknya peminat produk kerajinan bambu dari Delingo justru menambah motivasi sentra ini untuk terus menjaga kualitas dan kepuasan para konsumen. Saya sebagai pengrajin bambu, pertama kita bahan baku itu harus bagus. Kedua kita pakai treatment. Ketiga ya dari pengrajin itu selalu saya awasi terus dalam mengerjakan. Soalnya kan cara menghaluskan itu kalau belum sesuai keinginan saya belum saya terima. Terus ada juga yang kita nanti ke finishingnya. Finishing termasuk ya nggak cuma asal-asalan, kita menjaga kualitasnya termasuk finishing yang bagus. Ya ini tadi termasuk ini yang L, ini yang M, iya ini yang S ya. Tapi ada juga yang pesennya cuman yang nomor 1 dan 2 ada. Soalnya kan untuk mengantisipasi pelanggan, kebutuhannya pelanggan cuman nomor 1 dan 2 kok dikasih 1 set, saya enggak. Jadi saya istilahnya mengikuti pelanggan, peminat itu. Dengan adanya sentra anyaman bambu Delingo, tentu berdampak positif untuk perkembangan ekonomi, khususnya masyarakat sekitar. Tentunya diiringi dengan usaha keras dan kemauan untuk terus berkembang agar dikenal luas di mata dunia. Harapan kami sentra kerajinan bambu Delingo banyak dikenal orang dan bisa dikenal dari beberapa negara. Contohnya produk kami ini yang luar biasa bagusnya. Kerajinan bambu terbaik ada di Delingo, Jogja istimewa. Dari bambu yang tumbuh di lereng-lereng perbukitan hingga sampai ke ruang-ruang rumah Anda, produk ini membawa cerita tentang alam, kerja keras, dan kebanggaan lokal. Sentra Kerajinan Bambu Delingo adalah wujud nyata bahwa desa pun bisa mendunia tanpa harus kehilangan akar budayanya. Dari Delingo kita belajar banyak tentang ketekunan dan juga kerja keras. Untuk kalian yang ingin berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa untuk mampir ke sentra anyaman bambu Delingo ini karena bisa menjadi opsi oleh-oleh ataupun tujuan wisata. Dan tentunya kita harus bangga terhadap produk buatan Indonesia.
bambu telah menjadi bagian dari hidup masyarakat, dan produk yang dibuat seakan menjadi wujud nyata dari harapan-harapan mereka yang dititipkan dalam sentra anyaman bambu ini. So ya teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita hari ini, dan tentunya jangan lupa untuk follow sosial media Disperindak DIY untuk mengetahui sentra-sentra IKM yang ada di Yogyakarta. Tentunya kita harus bangga terhadap produk buatan Indonesia. Jogja istimewa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya menganyam, mengolah itu sudah sejak turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Sehingga hampir di Kecamatan Dlingo, khususnya di Kelurahan Montok itu, hampir semua warga masyarakat itu dia pengrajin, penganyam bambu. Produknya macam-macam. Ada yang produk alat peralatan rumah tangga, kemudian ada yang kerajinan tangan, macam-macam. Sehingga layak kalau kemudian Dlingo itu menjadi sentra kerajinan bambu di daerah istimewa Yogyakarta. Karena bagaimanapun budaya menganyam itu bagian dari warisan nenek moyang kita. Terima kasih atas pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah selama ini memberikan fasilitasi terhadap tumbuh kembangnya industri kerajinan bambu di wilayah Kapanewon Dlingo. Selamat berkarya untuk teman-teman para pengrajin bambu di wilayah Dlingo, Jogja istimewa.